Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for update to Bitcoin. Hari ini kita mendapatkan informasi update terkait dengan kondisi daripada inflasi Amerika Serikat yang ternyata naik lagi, dan otomatis kita ngelihat market itu drop ya so far. Kita udah sempat melakukan pembahasan atau discussion ya di video beberapa waktu yang lalu terkait dengan fundamental update. Jadi memang kita udah sempat discuss ya skenario-skenario apa saja yang berpotensi terjadi kalau misalkan kenaikan suku, lebih tepatnya inflasinya atau nilai inflasinya itu tetap tidak sesuai dengan ekspektasi atau ternyata di luar ekspektasi. Misalkan di ekspektasi yang dimaksud di sini adalah turun atau naik ya teman-teman, dan itu sudah sempat kita bahas di video terakhir. Nah, by the way, nanti saya akan bahas lengkap ya, kira-kira apa ya berpotensi terjadi pada kondisi FOMC meeting minutes mendatang, karena ternyata rilis data CPI-nya itu di luar ekspektasi. Nah, cuman untuk saat ini saya upload fokus kepada update untuk price action-nya Bitcoin. Ya, seperti kita lihat sama-sama teman-teman, hari ini sebenarnya market rata-rata itu drop ya. Dropnya pun lumayan signifikan. Salah satunya yang terasa itu adalah di Dow Jones, terus di Nasdaq, dan juga S&P 500. Sementara untuk dolar itu rebound signifikan. Nah, kenapa bisa rebound? Nah, nanti saya akan jelaskan ya di video berikutnya aja. Yang kali ini kita akan fokus sekali lagi ke Bitcoin update. Terutama kita concern terkait dengan kondisi closing Bitcoin hari ini. Kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin hari ini close-nya seperti ini, well basically kalau teman-teman ingat beberapa hari lalu kita sempat discuss tentang potensi ya, dalam tanda kutip di sini potensi terjadinya ascending triangle pattern, dan ternyata kalau misalnya kita close hari ini di kisaran $29.000 aja, itu berarti kita udah confirm close di bawah area support lainnya, dan otomatis kalau misalkan hal itu terjadi, ini memberikan impact atau dampak pada Bitcoin untuk berpotensi kembali meneruskan bearish movementnya, dan target area yang sebelumnya udah sempat kita discuss pada video-video yang lalu yaitu di kisaran $23.000. Terutama kita berbicara di sini karena area tersebut ada terdiri dari beberapa confluence ya. Confluence-nya dari mana aja sih? Oke, kita coba munculkan kembali biar teman-teman mendapatkan kembali gambaran yang clear ya. Nah, area-area yang berpotensi dicapai ya. Kenapa bisa di kisaran range $23.000? Wait a second. Ini kebetulan saya bikin video hari ini juga tersendat ya. Menjadi problem karena signal internet provider di tempat saya tinggal saat ini lagi down, dan ya jadinya slow banget. Dan bahkan ini untuk loading aja lama sekali. Oke, finally keluar ya. Thanks God. Nah, oke guys, jadi area yang sebenarnya berpotensi dicapai, ini by the way masih ongoing update ya, updating. Area yang berpotensi dicapai adalah kisaran $23.000 terdiri atas Fibonacci extension di 23.100 dan juga moving average 200 pada time frame weekly. Otomatis di sini ini menjadi pertimbangan kita ya untuk kita istilahnya lihat apakah di sini posisinya Bitcoin itu benar-benar akan segera mencapai level tersebut dalam waktu dekat. Terus terang, saya pribadi ada rasa khawatir, terutama pada saat nanti FOMC meeting minutes pekan depan ya, itu akan menjadi satu buah dampak yang lebih besar lagi, karena kita berbicara CPI hari ini tuh sebenarnya semacam clue aja terkait dengan potensi yang akan dibicarakan oleh si FOMC atau the Federal Reserve Meeting pada pekan depan. Jadi saya pikir dengan kondisi kenaikan suku bunga yang kayak gini ya otomatis dampaknya bisa terasa. Inflasi yang tinggi otomatis dampaknya bisa terasa terhadap kebijakan mereka dalam mengambil keputusan di kenaikan suku bunga. Dan otomatis ya kita prepare for the worst lah ya guys. Dan kalau lihat posisinya, seandainya hari ini berhasil terkonfirmasi breakdown, maka kita akan kembali lagi ke potential range bagian bawah pada pergerakan Bitcoin beberapa waktu yang lalu. Dan itu berarti antara range kisaran antara range kisaran 28.500 akan menjadi potensi support yang paling major dan paling strong pada potensi pergerakan Bitcoin selama beberapa hari ke depan, bahkan sampai pekan depan ya. Itu bakal kita ngelihat di situ menjadi area penting bagi Bitcoin, dan Bitcoin somehow harus mempertahankan area tersebut. Karena kalau kita lihat, kita ambil dari beberapa contoh dari pergerakan sebelumnya, area tersebut sebelumnya bisa merupakan trendline juga yang merupakan ada historical movement atau bisa menjadi supportnya. Cuman mengingat
posisi saat ini kita sebetulnya basically sideways aja, saya lebih prefer kita menganggap ini sebagai support line majornya, didukung dengan exponential moving average 21 sebagai area resistance-nya. Dan otomatis selama kita bergerak di bawah EMA 21, kita bisa mengurangi historical movement yang sebelumnya pernah terjadi pada pergerakan Bitcoin di kisaran Desember 2021 ya. As you can see, ini review lagi sedikit. Kita sebelumnya pernah membentuk semacam falling wedge, pernah breakout, kemudian kembali ke bawah exponential moving average 21, retest, and then boom, another drop ya. Jadi itu masih bisa potensial terjadi pada pergerakan Bitcoin saat ini. Nah, guys, kalau lihat dari time frame hourly-nya, kemarin saya tambahkan satu buah skenario, yaitu terbentuknya si triangle. Sebenarnya ada satu buah skenario lagi yang belum sempat saya update ke teman-teman, yaitu terbentuknya 60 ya, time frame 60 menit atau 1 jam, yaitu terbentuknya si descending triangle pattern. Dan kalau kita lihat itu posisinya tadi sempat dia sudah breakdown and then retest terhadap area ini, resistance dia yang terdekatnya, and then boom ya, another drop, breakdown, dan terakhir sekarang kita sedang ongoing menuju ke level kisaran 28.500. Sorry banget guys ya. Saya sedang Nah, ngeliat posisi pergerakannya saat ini, ya saya sih belum bisa bilang ini benar-benar totally bearish. Well, secara fundamental kita ngelihat memang dia udah totally bearish. Plus dia juga berhasil breakdown dari kisaran support area di sini. Ya, ini adalah support area yang nahan pergerakan Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Seperti yang kita tahu, Bitcoin sebelumnya sempat bergerak seperti koin micin ya. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Terus finally pada pergerakan hari ini kita lihat dia berhasil terbreakdown dan potential next targetnya itu adalah di 28.500. Penilaian di sini tuh dari mana? Kita bisa lihat guys, dari posisi market Bitcoin yang selama beberapa pekan lalu itu setiap kali kita nyentuh 28.500 itu kita ketahan berkali-kali ya. Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, tapi lebih dari 5 kali bahkan ya. Sempat fake out juga, and then kita malah jadinya bullish ya. Itu pada saat Janet Yellen ngomong di beberapa hari yang lalu ya. Sorry, itu bukan yang itu. Yang ini ya, kita ngomongin Janet Yellen itu yang di kisaran pergerakan di sini. Cuman memang beberapa waktu lalu kita sempat ngelihat Bitcoin finally berubah jadi potensi bullish ya. At least dia ngetes area Big Fan Zone, dan seperti penekanan yang saya berikan ke teman-teman beberapa kali, selama kita nggak break dari Big Fan Zone, artinya still we are in the sellers territory. Artinya pressure dari sellers akan lebih signifikan dibandingkan dengan buyersnya, dan otomatis hari ini kita sudah sama-sama lihat posisi Bitcoin tertekan kembali dan mengejar ke level 28.500. Alright, so menilai dari pergerakannya saat ini, saya rasa opportunity untuk Bitcoin seandainya ter-rebound pun hanya sekedar untuk ngetes aja ya terhadap area resistance-nya, dan probably skenario-nya mungkin akan tampak seperti ini ya. Jadi cenderung slowly before akhirnya dia ter-reject kembali, which means sebenarnya ini adalah opportunity untuk melakukan short. To be honest guys, saya nggak nge-short Bitcoin. Kenapa? Karena waktu dia posisi lagi sideways di sini, saya ngerasa ini cukup sulit untuk menangkap momentumnya ya. Dan tapi tentu saja teman-teman yang follow saya di Telegram itu pasti tahu saya terakhir ada sempat nge-share ya bagaimana pandangan saya tentang Cardano. Kita ngelihat Cardano di sini melakukan kalkulasi. Ya, ini adalah kalkulasi saya. Ya, kalau buat teman-teman yang bingung ya nggak heran gitu, karena memang saya menggunakan analogi seperti kita sedang makan gitu ya. Dalam arti ada proses pencernaan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah technical analysis yang true-nya ya. Kalau kita lihat posisi saat ini saya sudah maintain stop loss saya, dan tentu saja Cardano still saya hold untuk short positionnya. Dan ya, balik lagi, bukan berarti kita di market bearish tidak bisa memanfaatkan. Kita bisa manfaatkan tentu saja dengan mengetahui pengetahuan yang menurut saya yang dibutuhkan ya, edukasi yang dibutuhkan, terutama kita berbicara soal risk management. Terus juga kita ngomongin tentang futures atau leverage trading, kita juga harus punya pengetahuan di awal dulu. Jadi bukan teman-teman cemplung dulu, terjun dulu, ngecoba dulu, begitu rugi baru akhirnya cari tahu. Alright, itu adalah mindset yang menurut saya tentu saja salah gitu. Dan ya teman-teman, saya doakan ya mudah-mudahan sih kondisi market bisa segera membaik. Hopefully the Fed nggak terlalu galak ya sama market Bitcoin. Hopefully kalaupun emang di bawah turun ya mudah-mudahan hanya 23.000 lah potensi bottomnya kita. Semoga kita nggak dibawa lebih deep lagi dari kisaran level tersebut. Dan ya I guess itu aja mungkin update sementara ya. Perhatikan level-level support yang tadi saya sudah mention.
let's say level tersebut di breakdown, artinya kita preparing untuk menuju ke area yang lebih rendah, dan berarti kita belum saatnya untuk melakukan akumulasi. Alright, God bless everyone, have a nice day, thank you for watching, and cheers, bye bye.